الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan Salsa yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya, khususnya kepada yang membaca, umumnya kepada kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah teman-teman, untuk melanjutkan ke acara selanjutnya, di sini saya akan membacakan CV pemateri dulu hari ini. Pemateri kita hari ini bernama Teh Adila Zuhra Ferika Khoiri. Bener nggak Teh bacanya? Iya benar. Tempat tanggal lahirnya 25 Februari. Domisilinya sekarang lagi tinggal di Garut. Insya Allah kedepannya tinggal di Bandung. Aktivitas sehari-harinya Ummu Warobatul Bait. Moto hidupnya berkata baik atau diam. Nah, kita sapa dulu ya. Halo Teh. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Tania. Bagaimana Teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana Tania, teman-teman semua kabarnya? Alhamdulillah Tania baik. Teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, Teh Adila akan menyampaikan tentang judulnya kita hari ini True Beauty. Nah, mari kita mendengarkan dan menyimak pemaparan materi dari Teh Adila. Kepada Teh Adila, kali ini saya persilahkan untuk memaparkan materi. Untuk menyapa dulu. Ya, Alhamdulillah ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan waktu, rezeki kesehatan, dan rezeki kuota mungkin ya kalau untuk saat ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kajian yang luar biasa ini, kajian kelas belajar Islam yang keempat ya sekarang. Jadi kita itu harus bersyukur ya, kita bisa berjumpa di sini. Karena masih banyak mungkinnya jutaan remaja lainnya yang saat ini mungkin dalam benaknya belum terbersit untuk belajar Islam. Maka dari itu, kita patut bersyukur kepada Allah, kita bisa berjumpa di sini. Salawat dan salam, mari kita panjatkan dan curah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya ya. Teman-teman sahabat-sahabat KSR yang dimuliakan Allah, senang sekali saya saat ini diberi kesempatan untuk berbagi ilmu sama teman-teman semua. Materi kita kali ini, kita akan membahas tentang True Beauty ya. Boleh dibuka Teh share screen-nya? Iya Teh. Gimana? Udah? Nah, gimana teman-teman? Udah siap semuanya?
Insya Allah Teh siap. Oke, kita langsung ke pembahasan aja ya, biar kuatannya lebih bermanfaat. Oke, materi yang kita bahas tentang True Beauty. Ada yang tahu nggak teman-teman True Beauty itu apa? Drama Korea kemarin tuh Teh judulnya. Jadi maksud dari materi kita kali ini, kita akan membahas tentang kecantikan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu yang bagaimana ya? Kenapa sih kita harus membahas kecantikan sebenarnya? Jadi ada kecantikan yang salah ya. Nah, sih dia kita cuma bisa bikin kopi biasa. Tapi bisa jadi frappe juga. Atau membuat 100% kopi murni. Langsung baru. Bisa bikin yang baru. Nescafe, ini kafeku. Pertama, kita bahas definisi cantik. Teman-teman sering dengar nggak? Pernah dengar gitu? Kalau cantik itu relatif. Cantiknya si A dan cantiknya si B itu berbeda ya. Cantik, jadi kecantikan itu identik dengan wanita, dan setiap wanita itu merasa dirinya harus selalu tampil cantik ya, sehingga banyak usaha yang mereka lakukan agar bisa terlihat cantik. Cantik itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang indah dan menarik. Tapi di setiap daerah ada juga ya definisi cantik itu berbeda. Definisi cantik dari berbagai daerah itu ada yang bermacam-macam. Kayak di Mauritania, cantik itu kalau badannya gemuk katanya. Kalau kurus dibilang kurang gizi. Kalau kita kan pengen langsing-langsing gitu ya, berbeda dengan di sana. Pengen pada gemuk-gemuk biar dibilang cantik. Terus kalau di Amerika misalnya, definisi cantik itu yang bibirnya penuh, yang tebal gitu ya. Makanya banyak yang disuntik bibirnya. Padahal kan nggak enak ya kalau bibir itu tebal. Kayak habis makan pedas aja nggak enak kan, bibir jadi tebal. Di sana malah pengen jadi tebal bibirnya, berisi, penuh gitu, berisi. Terus di Korea, cantik itu mukanya itu yang mungil gitu ya, makanya banyak yang operasi plastik, ngecilin mukanya, dikikis gitu ya tulangnya. Terus kalau kata bule-bule cantik itu kulitnya yang coklat, yang eksotis gitu ya, makanya mereka suka berjemur di pas pantai biar memenuhi standar cantik mereka. Boleh slide selanjutnya Teh. Terus menurut kamu cantik itu apa? Menurut teman-teman semua cantik itu apa? Ada yang mau jawab, ada yang mau. Cantik itu dengan definisi yang tinggi, putih, glowing lah ya bahasanya sekarang gitu. Iya gitu ya. Jadi benar barusan
faktanya sekarang standar cantik itu yang putih, tinggi ya, langsung mulus, wajahnya glowing. Terus apa ya? Ya pokoknya itu ya yang berkaitan dengan fisik. Iya benar tuh. Standar cantik zaman now gitu ya. Karena sekarang jadi hal yang memalukan ya. Kalau memiliki wajah yang jelek gitu ya. Banyak. Boleh lebih lanjut ya teh. Udah bernasi dan Itu apa nih? Malu gitu ya sekarang pada kelihatan jelek itu, makanya sekarang banyak orang-orang yang ingin memenuhi standar kecantikan itu. Seperti apa ya sekarang? Kalau pengen langsung makan obat, ada efek samping. Saudara yang yang coba minum obat pelangsing, efek sampingnya jadi asam lambungnya kena, jadi ada sakit lah gitu. Jadi gak selamanya mau ingin terlihat cantik itu butuh pengorbanan mungkin ya. Terus ada juga yang memakan obat pemutih atau suntik putih gitu ya. Ingin biar terlihat putih. Ada juga yang memakai skincare memakai skincare, padahal ya skincare itu belum ada yang belum diketahui itu kandungannya, tapi orang-orang tidak banyak yang tidak memperhatikan hal itu. Yang penting pengen kelihatan cantik gitu dengan memakai skincare gitu. Terus ada juga yang bahkan melakukan operasi plastik tadi ya, pengen dimancungin, ditirusin segala macam agar terlihat cantik. Terus ada yang memakai make up ya, kayak di yang akhir-akhir ini viral gitu ya, apa sih drama Korea ya? Ada yang tahu nggak? Drakor tentang seorang siswa ya yang jelek, yang dibully karena jelek, akhirnya mencoba untuk memakai make up. Nah, setelah memakai make up, dia lebih cantik gitu ya, lebih diterima sama teman-temannya. Tapi nggak mau sampai ketahuan ya muka jeleknya. Itu banget kasihan. Gitu. Nah, boleh di selanjutnya teh. Nah, ini ya yang tadi diomongin, ada yang tahu nggak? Ini yang tadi ya. Yang tentang drakor, drama Korea. Iya nggak kemana-mana, aja mau kemana-mana di sini. Jadi
Yang selanjutnya, ini yang melakukan operasi plastik ya. Apa? Ada yang tahu nggak ini siapa? Perbedaannya jauh ya, Teh. Ya, ini artis Korea ya. Yang tadinya gemuk gitu mukanya. Karena standar tadi ya, standar kecantikan di Korea mukanya mungil, jadi dioperasi plastik gitu. Boleh selanjutnya? Wah, ini mah gagal ya. Operasi plastik juga ya, terus resikonya besar. Gagal ini ya tadi. Kasihan kan, kalau udah gini gimana? Padahal kan udah mengeluarkan biaya banyak-banyak mungkin ya. Tapi jadinya malah gini. Jadi kenapa sih terus kalau kita kaji lebih dalam ternyata ini itu program para kapitalis ya, atau penguasa. Kata penguasa, cantik itu yang rambutnya lurus. Kalau yang rambutnya lurus gitu ya, cantik tuh. Terus mengeluarkan iklan, ini nih samponya yang bikin lurus. Kata para kapitalis, cantik itu yang kulitnya putih. Ini nih hem body yang bikin putih gitu iklan-iklannya teh kan. Bikin kamu putih berseri. Terus kata para kapitalis, cantik itu yang tinggi langsing. Terus mereka mengeluarkan iklan, ini nih susu yang bikin kamu tinggi langsing. Jadi penyebabnya, kenapa sih ada standar kecantikan ini? Karena ada hadirnya globalisasi, maka kecantikan kemudian menjadi seragam pada setiap daerah dan negara. Seluruh masyarakat mengakui ya, wanita cantik itu yang tubuhnya ideal, putih, mulus, tinggi. Kemudian para kapital tadi ya, membuat iklan-iklan agar menyebarkan standar kecantikan ini. Dan dari standar kecantikan itu mereka diuntungkan ya. Jadi banyak iklan-iklan industri kecantikan, klinik-klinik kecantikan gitu ya. Jadi para wanita ini melihat standar kecantikan yang tadi itu. Boleh slide selanjutnya teh. Nah, sebab lainnya apa? Karena kiblat kecantikan itu ke dunia barat atau K-pop ya kalau sekarang, banyak yang drakoran, banyak yang artis-artis Korea lah ya yang jadi panutan gitu kalau remaja-remaja sekarang. Jadi sehingga di mindset kita itu ya, cantik itu yang seperti itu gitu, karena adanya standar kecantikan yang tadi. Terus sekarang ada model Miss Indonesia, Miss Universe gitu ya. Jadi tidak sedikit mereka itu ingin mengikuti mereka gitu ya. Padahal wanita itu sedang dieksploitasi gitu ya kecantikannya, dijadikan model-model iklan, dijadikan tadi ya Miss Universe. Terus sekarang
kalau di media sosial ya, di Instagram contohnya, wanita-wanita itu berlomba-lomba untuk memperlihatkan kecantikannya ya, update foto selfie-nya, apanya. Sehingga mereka itu apa sih? Niatnya pasti untuk memamerkan ya, memamerkan kecantikannya. Terus sekarang apa ada di aplikasi TikTok ya, perempuan-perempuan itu joget-joget memperlihatkan kemolekan tubuhnya gitu ya, karena merasa dirinya cantik ya, memenuhi standar cantik tersebut. Miris banget ya, miris banget melihat kondisi saat ini. Dan mirisnya itu kalau dilihat dari persepsi Islam tentunya ya, maka dari itu kita akan melihat dari sisi kecantikan dari sisi Islam. Sebelum bentar ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan dari sisi Islam, kita lihat dulu ya videonya. Ada video nih agar teman-teman semakin terbayang tentang persepsi kecantikan saat ini. Ada video tentang make up. Boleh diputar teh videonya? Bentar ya Teh. Ya.
Nah, itu ya. Begitulah kondisi saat ini ya, bahwa cantik itu akhirnya dipersepsikan sesuatu yang dibentuk dan diciptakan pada model-model tertentu. Padahal apakah itu cantik yang sesungguhnya? Coba menurut teman-teman, cantik yang sesungguhnya itu yang seperti itu bukan? Ada yang Bukan. mau jawab? Ya, bukan seperti itu kecantikan. Ya, tentu bukan seperti itu ya. Iya. Mak, sekarang kita tinjau dari sisi Islam ya. Biasanya ketika kita membahas tentang kecantikan dari sisi Islam, maka itu juga menjadi solusi bagi kita semua ya, yang resah dengan kondisi fisiknya, yang resah dengan kondisi fisik masing-masing, sehingga para wanita itu berlomba-lomba menjadi satu model sesuai standar kecantikan tadi. Kebayang nggak sih teman-teman? Padahal kita itu disetting untuk merujuk kepada satu persepsi yang sama tentang kecantikan ya. Agar apa? Agar memudahkan para kapitalis tadi ya, membuat kita merujuk pada satu proyek yang sama. Yang untung siapa coba? Yang untung mereka dengan mengeluarkan produk-produk iklan-iklan yang memperlihatkan bisa dikatakan mempengaruhi wanita-wanita untuk merujuk pada satu persepsi kecantikan dengan membuat iklan-iklan kecantikan, model-model kecantikan. Terus Miss Universe tadi ya, Miss Indonesia, yang diuntungkan itu mereka ya. Maka dari itu kita tinjau dari sisi Islam. Boleh slide selanjutnya deh. Sebentar. Nah, itu ya teman-teman. Jadi standar kecantikan pada zaman sekarang tuh sangat-sangat wow. Ada iklan dulu. Ya, jadi pepatah mengatakan bahwa wanita adalah perhiasan dunia, dan hal ini memang benar ya, bahwa wanita diciptakan dalam bentuk yang sedemikian rupa dan dikaruniai keindahan baik pada parasnya maupun sifatnya ya. Dalam Islam, wanita adalah sosok yang dihargai dan dilindungi serta terkait dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Islam senantiasa melindungi dan menjaga harkat martabat wanita ya. Kecantikan itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kecantikan fisik atau kecantikan luar ya. Sebelum dilanjut, teman-teman masih pada on? Gimana?
Teman-teman gimana? Ya, Pak. Pada Oke, lanjut aja ya. Jadi yang pertama, bentar ya. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Yang pertama, kecantikan fisik atau kecantikan luar. Kecantikan fisik adalah kecantikan yang tubuh luar seorang wanita, bisa mencakup kecantikan parasnya, ya, kecantikan perhiasannya, dan pakaian yang menutupi tubuhnya. Seorang wanita itu bisa tampil cantik dengan apa yang ia kenakan, dan hal ini tidaklah dilarang dalam agama Islam, asalkan ia tetap memenuhi ketentuan atau syariat yang berlaku. Misalnya, menutup aurat, ya, sebagaimana dalam firman Allah, Quran surat Al-Ahzab ayat yang sebagaimana yang disebut yang sebelumnya. Nah, itu sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf, yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, tadi dikatakan wanita itu harus menutup aurat dalam batasan-batasan syariat, ya. Tidak boleh bertabaruj dengan berlebihan, terus berdandan berlebihan, ya, memakai pakaian berlebihan yang yang mencerang gitu, ya, yang menarik perhatian. Jadi kalau itu nggak boleh, ya. Yang kedua, kecantikan ruhani. Slide selanjutnya. Berdasarkan ayat yang tadi, ya, ditulis di atas tadi, ya, maka kita dapat mengetahui bahwa kecantikan seorang muslimah itu, seorang wanita, tidak hanya kecantikan fisik semata, ya, melainkan juga kecantikan batin atau ruhani, atau sering juga disebut kecantikan inner beauty gitu, ya. Nah, kecantikan jasmani itu memang baik, ya, selama masih dalam ketentuan syariat, tidak berlebihan, tidak melenceng dari syariat, ya. Kecantikan rohani itu lebih baik bagi seorang muslimah, lebih penting daripada kecantikan fisiknya. Hal ini juga disebutkan, ya, dalam suatu ayat ketika Rasul hendak menceraikan seorang istrinya untuk menikahi wanita lainnya yang lebih cantik, Allah itu melarang hal tersebut, dan Allah
menjelaskan bahwa wanita yang baik akhlaknya adalah lebih baik dibandingkan wanita yang cantik fisiknya. Seperti dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 52. Yang artinya, tidak halal bagimu menikahi wanita-wanita sesudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikan mereka menarik hatimu, kecuali wanita-wanita atau hamba sahaya yang kamu miliki. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ya, itu ya. Kecantikan menurut Islam ya tadi ya, yang pertama yang kecantikan jasmani, kemudian kecantikan rohani. Lalu setelah mengetahui makna kecantikan tadi, lalu bagaimana wanita yang cantik dalam Islam ya? Bolehkah perempuan cantik? Bagaimana ya Islam mengenai wanita cantik itu, memandangnya gimana? Coba adik-adik ada yang udah tahu cantik dalam Islam itu seperti apa aja? Ada yang mau jawab? Cantik, natural, dan tidak berlebihan, Kak. Ya, bisa dibilang begitu. Cantiknya tidak berlebihan. Sebenarnya Allah itu nggak akan nanyain ya sama kita, kenapa nggak cantik kayak yang lain. Karena Allah yang kasih ketetapan itu ya kepada kita, ketetapan rambutnya, kondisi rambutnya gini, kondisi rambutnya gitu ya. Karena Allah juga yang kasih badan tinggi, bentuk wajah ke kita ya. Allah itu nggak akan tanya ya, kenapa kamu nggak tinggi kayak si A, kenapa kamu nggak putih kayak si B gitu ya, dan kenapa rambut kamu nggak hitam kayak si C gitu ya. Lalu apa sih yang harus kita lakukan dalam menghadapi pemberian Allah ini ya? Kita harus ikhlas menerimanya. Kita harus ridho terhadapnya, terhadap ketentuan-ketentuan Allah ya. Kita nggak usah sampai zalim sama diri kita sendiri misalnya demi skincarean, demi skincarean kita rela nggak makan gitu ya buat beli skincare. Jadi terus makan sama kerupuk biar bisa nabung beli skincare. Hati pengennya skincare ya teh. Jadi itu terkesan menzalimi diri sendiri ya, demi memenuhi, balik lagi ya ke yang tadi, demi memenuhi standar kecantikan. Padahal itu kan tidak akan ditanya ya sama Allah, kenapa gini, kenapa gitu, kenapa hitam, kenapa pendek gitu ya, nggak akan ditanya. Nah, yang wanita cantik dalam yang tadi ya, setelah mengetahui
makna cantik, lalu bagaimana Islam memandang. Adapun ciri-ciri cantik dalam Islam ya. Yang pertama itu senantiasa menutup auratnya. Kecantikan wanita, terutama kecantikan fisik ya, sebaiknya dijaga dengan baik. Tidak ditunjukkan kepada yang bukan mahramnya. Wanita yang cantik dalam Islam itu tentunya mereka yang senantiasa menutup auratnya dan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti dalam surat ini ya, surat An-Nur ayat 31. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Ya. Jadi, cantik dalam Islam itu wanita yang menutup auratnya. Kemudian, slide selanjutnya teh. Yang selanjutnya, wanita cantik itu yang memiliki akhlak yang baik. Seorang wanita yang cantik tidak hanya cantik fisiknya saja ya, melainkan baik akhlaknya, senantiasa berkata lemah lembut, sopan dan santun ya, kepada orang lain. Kebaikan akhlak dan hati seorang wanita akan membuat kecantikannya itu terpancar ya. Terpancar hati dan akhlak yang baik dalam Islam lebih utama daripada kecantikan fisik itu sendiri ya. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Sesungguhnya tidak melihat kepada bentuk rupa dan sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tapi Ia melihat hati dan amal kalian. Gitu. Jadi, yang harus ya, ketika kita ingin cantik yang sesungguhnya itu dengan memiliki akhlak yang baik tadi ya. Slide selanjutnya teh. Yang selanjutnya, rajin menjalankan ibadah ya. Selain memiliki akhlak yang baik tadi, dan kecantikan fisik, kecantikan wanita dalam Islam juga terpancar kan, karena amal ibadah ya yang ia lakukan, yang dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan ridho Allah ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Katsir, sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan cahaya di dalam hati, memberikan sinar pada wajah, kekuatan pada tubuh, melimpahkan kelimpahan dalam rezeki, dan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia kepadanya. Sesungguhnya amal kejahatan itu akan menggelapkan hati, menyuramkan wajah, melemahkan badan, mengurangkan rezeki, dan menimbulkan rasa benci di hati manusia kepadanya. Jadi untuk
memenuhi cantik dalam Islam itu ya, kita harus menjalankan ibadah dengan mengharap ridho Allah. Slide selanjutnya deh. Yang selanjutnya, menjalankan kewajibannya dalam keluarga. Kalau ini mungkin buat yang udah berkeluarga ya, ilmu buat nanti adik-adik setelah berkeluarga. Sesungguhnya perhiasan dunia yang paling cantik adalah wanita, termasuk istri yang solehah. Oleh sebab itu, Rasul senantiasa menyuruh umatnya untuk memandang agama, kecantikan akhlak, dan budi pekerti adalah hal yang utama ya. Wanita yang solehah tentunya akan bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu untuk anaknya kelak. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solehah. Itu ya, ciri-ciri wanita yang cantik menurut Islam. Boleh teh selanjutnya. Nah, sekarang ada video lagi ya, buat semakin memahamkan teman-teman semua tentang cantik. Boleh diputar teh videonya. Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Miu Miu Cantik Lomba Hanam. Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Miu Miu Cantik Lomba Hanam. Karena kemarin aku gagal makeover Dila, kali ini aku ngundang sahabat aku lagi. Siapa dia? Yuk kita panggil aja. Panggil aja. Evi, yuhu. Hai. Halo Mumu Novel. Halo. Senang banget diundang sama YouTubers terkenal di Indonesia. Ih, kamu bisa aja, Devi. Mun, aku boleh, maaf ya, aku boleh Ya. ngomong jujur nggak sama kamu? Apa tuh? Awak Mun, kamu pakai makeup apa sih? Iya, Evi, ini bagus tahu. Sekarang tema makeup aku tuh Ayu Blorong Style. Nih guys, lihat deh, alis aku sulam warna hijau. Terus bulu mata aku nih, ini ditanam pakai pupuk organik. Terus hidung aku dikasih implan biar mancung. Dan bibir aku nih, aku sulam biar hijau natural. Bagus kan? Pantesan aja kayak ikan pecut. Ikan pecut pesut kali. Ih, guys, kita tuh ya harus pede dengan kecantikan yang kita punya. Epi nih nggak ngerti seni sih, nggak gaul. Iya, benar. Kita itu harus pede dengan kecantikan yang kita punya. Ya udah, sini. Jadi gini pemirsa, hari ini aku mau make up Mumun. Kalian mau tahu nggak gimana look Mumun setelah make up? Jadi pantengin terus Mumun. Nanti aku akan buat Mumun jadi beda dan juga pangling. Serius? Iya. Wah guys, aku nggak sabar nih di makeover sama Evi. Doain aku ya. Mun, kayaknya sama aku akan buat kamu berbeda
Jadi syaratnya kamu jangan lihat cermin, oke? Oke. 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 Yaudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ini siapa sih? Nggak mau lihat. Ih, kok kayak gini muka aku? Tenang. Ini momen yang sebenarnya, naturalnya kamu. Kamu tuh harus bersyukur. Justru teman-teman di luar sana tuh butuh motivasi kamu. Gimana sih tampil pede, apa adanya? Ih, masa Mumu jadi serem kayak gini? Mumu tuh harus pakai make up biar cantik, Vi. Nggak kayak gini. Emang cantik buat siapa sih, Mun? Ya buat orang-orang dong, buat netizen, Mumu lovers, dan biar citra aku tuh semakin bagus, Vi. Kan makin cantik makin banyak yang suka. Oh, itu masalah niat, Mun. Ih, Evi. Ya udah sini. Nih ya, khusus muka Mumun ya. Khusus muka Mumun perlu digambar sedikit. Selesai. Nah, tapi nih ya, buat kita yang Allah udah kasih kesempurnaan mata, hidung, alis, ya kita harus banyak-banyak bersyukur, jangan ditambah-tambahin kayak Mumun, terus jangan ditambah-tambahin dan jangan dilebih-lebihin. Nah, cara untuk bersyukur yaitu dengan merawat dan juga ya jangan dilebih-lebihin. Oke, guys? Gitu, Mun. Kamu udah cantik kok, beneran deh. Serius. Evi, tapi ini tuh nggak cakep. Cantik, beneran deh. Katanya mau bikin aku pangling. Iya, banget kok, beneran. Ya udah guys, semoga vlog hari ini happy. Dadah. Ih, nggak boleh. Pokoknya aku mau make up lagi. Nah, itu ya videonya. Sekarang kan banyak apa ya beauty vlogger untuk memperlihatkan kecantikannya seperti video barusan ya. Padahal kita itu harus mensyukuri pemberian Allah ya dengan merawat kecantikan itu, merawat kecantikan dengan tidak berlebih-lebihan gitu ya. Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan tadi, bisa disimpulkan bahwa kecantikan wanita dalam Islam yang hakiki itu terletak pada agamanya, hati, dan akhlaknya ya, bukan terletak pada parah dan penampilannya. Jadi, para wanita tidak perlu khawatir dan membuang waktu serta membuang uang gitu ya demi ingin memperlihatkan kecantikannya, ingin terlihat cantik gitu ya. Nggak usah buang-buang waktu dan uang, karena sejatinya Allah tidak memandang rupa seseorang, melainkan hanya iman dan takwanya. Ya, mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, boleh saya kembalikan ke moderator. Nah, itu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain ke Teh Adila, biar menghapuskan segala pertanyaan di otak teman-teman. Boleh ke Wapri atau di kolom chat ya. Atau boleh dengan mikrofonnya dibuka. Ada nggak? Nah, Teh ada pertanyaan nih dari Wapri. Gimana? Suara aku terdengar nggak, Teh? Iya, ada. Gimana? Apa pertanyaannya?
Tips cantik buat remaja gimana Teh? Tips cantik buat remaja ya. Sekarang kan remaja banyak yang skincarean ya. Tapi kan skincare mahal-mahal ya, kasihan. Jadi mungkin untuk remaja, cantik apa dulu nih? Mungkin lebih cantik gimana ya? Fisik atau gimana ya? Kurang. Kalau pengen merawat kecantikan fisik, mungkin bisa dari merawat pakai yang alami-alami. Yang alami-alami, terus maskeran dari, kan ada yang dari putih telur gitu ya, yang alami-alami, nggak usah yang mahal-mahal. Karena yang mahal-mahal juga belum tentu kandungannya ya, belum tentu kandungannya itu halal atau haram, karena ada beberapa kandungan yang tidak boleh, ya dari skincare itu ada kandungan yang diharamkan seperti gelatin, kolagen ya. Jadi kita harus hati-hati dalam memakai skincare ya, kalau untuk merawat kecantikan fisik ya. Bisa juga dalam memilih asupan-asupan ya, karena ngaruh juga ya apa yang kita makan ke badan kita, ke kulit kita, ke muka kita. Misalnya kalau makan yang pedas-pedas biasanya kan pada jadi jerawatan gitu ya. Mungkin bisa dijaga gitu asupan makanannya. Kemudian kalau untuk jadi terlihat cantik hatinya, untuk cantik hatinya kita harus menjalankan perintah-perintah Allah dengan bertakwa kepada Allah ya. Kalau remaja mungkin gimana sikapnya terhadap orang tua, memperlakukan orang tua, memperlakukan teman, guru gitu ya. Sehingga dalam ketika berbuat baik akan terlihat kecantikan hatinya ya. Mungkin begitu saja. Nah, kalau misalnya remaja pakai skincare itu boleh atau enggak tapi? Ya boleh, tapi tidak berlebihan juga ya. Yang tadi harus harus dilihat dulu kandungannya apa, dan juga niatnya itu buat apa gitu. Niatnya itu skincarean buat terlihat cantik di depan siapa gitu ya. Harus terlihat. Kalau skincarean karena misalnya ada jerawatan ya nggak apa-apa sih, kalau itu kan untuk mengobati ya, masuknya ke dalam medis mungkin ya. Kan kalau ada jerawat harus diobati, itu kan tidak merubah bentuk ya. Itu mah karena mungkin ada karena sakit gitu ya, berarti harus diobati gitu. Terus misalnya kulitnya kebakar, baru harus diobati di skincarean gitu. Niatnya tidak untuk memperlihatkan kecantikannya kepada lawan jenis misalnya ya gitu. Oke Teh. Nah, ini ada lagi Teh. Sekarang kan banyak skincare bertebaran Teh. Tips milih skincare buat remaja kayak gimana? Kan katanya kulit remaja itu masih belum boleh terkontaminasi. Bagaimana Teh? Ya. Kita harus melihat ya tadi ya kandungannya. Jangan yang
keras-keras kandungannya. Terus melihat tadi ya, cocok-cocokan skincarean makan. Jadi nggak usah beli yang mahal-mahal. Banyak kan sekarang yang murah-murah, tapi iya bisa ada efeknya gitu. Dilihat dari kandungannya, gitu. Jangan yang keras-keras. Khawatir malah jadi nggak cocok, malah yang tadinya mulus malah jadi jerawatan ya. Yang tadinya mulus malah jadi merah-merah mukanya gitu kayak yang kebakar. Jadi dilihat dulu kandungannya. Gitu kan. Teman-teman. Ini kan tadi kan kata Teh Adila, Allah gak akan nanya kita kenapa kayak gini cantiknya. Tapi tetap aja gitu Teh, kalau kita dibully misalkan karena jerawat, tetap aja rasanya nggak enak gitu. Lebih ke gimana ya menghadapi bulian-bulian, kan kita juga gak pengen kayak gini gitu. Kita juga kalau bisa milih mah pengen cantik kayak Amanda Manopo katanya. Iya, iya. Iya, jadi kan Allah itu menyukai indah dan keindahan. Ya nggak apa-apa kita merawat muka kita ya. Kalau tadi ada indikasi medisnya ya. Kalau jerawat gitu, kalau ke bentuk itu nggak bisa kan, nggak bisa dirubah. Misalnya hidungnya pesek, nggak bisa dirubah. Biar aja orang ngomong apa kan, nggak akan ditanya juga sama Allah. Terus alis gitu ya, banyak orang-orang sekarang ya alisnya tebal-tebal malah kayak jadi apa. Itu kan jadi terlihat mencolok ya, nggak boleh, itu jadinya tabaruj gitu. Oh ya. Ada lagi yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ayo. Takutnya ada yang mau ditanyain tentang materi yang disampaikan Teh Adila tadi. Atau pernah nggak teman-teman ngerasa insecure? Tanya dulu nih, pernah nggak ngerasa insecure? Mana ya? Masih pada on nggak nih? Ada yang nanya lagi nih Teh. Tips menghadapi bully gimana katanya Teh? Menghadapi bully, kenapa nih? Mungkin bully kayak fisik gitu kali ya? Ya, baper mungkin ya. Nah, itu mungkin ya. Mendengarkan apa kata orang. Ya, berarti itu mah kembali ke diri kita sendiri ya. Harus diingat juga, Allah itu tidak akan menghisab ketentuan tersebut ya, fisik. Jadi biar aja orang ngomong apa, yang penting kita ingat bahwa hal-hal tersebut tidak akan ditanya oleh Allah. Yang penting tadi kita itu harus melakukan amal kebaikan dengan cara bertakwa kepada Allah ya. Gitu. Biar aja orang bilang apa, yang penting kitanya ya. Gak usah peduliin, yang penting kita ingat itu tidak akan dihisab. Gitu mungkin. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Salwa Fahira. Kak, kalau main make up karena hobi itu gimana, Kak? Karena hobi. Bentar ya. Tujuannya kalau buat make up karena hobi.
Kalau buat sendiri aja nggak diperlihatkan, ya mungkin boleh-boleh aja ya. Nggak diperlihatkan ke orang lain. Kalau diperlihatkan ke orang lain kan jatuhnya jadi bertabaruj. Make up itu kan tabaruj ya, berlebih-lebihan. Alisnya ditebelin, matanya dihitam-hitamin, pipinya dimerah-merahin. Itu kan jadinya berlebihan ya. Kalau buat diri sendiri mungkin boleh ya, tapi lihat juga kandungan make up-nya juga ya. Hati-hati ada kandungannya, takutnya ada yang tidak diperbolehkan dalam Islam gitu. Nah gitu ya, Salwa Fahira udah terjawab belum pertanyaannya? Ada yang dari Wapri juga nih Teh pertanyaannya. Assalamualaikum, saya Gayatri, izin bertanya. Saya pernah merasa insecure gara-gara sering dibilang cantik-cantik, jerawatan, jijik, gak pernah ngurus diri ya, kok sampai beruntusan gitu? Gimana cara mengatasi supaya diri saya bisa tetap kuat? Terima kasih. Mau dijawab Teh? Insecure ya. Kalau itu mungkin bisa di ini ya, kalau jerawat tadi dirawat sehingga apa tadi itu harus menghadapinya gimana gitu ya, apa gimana tadi? Iya Teh, cara menghadapinya supaya diri kitanya bisa kuat gitu. Iya, kita bisa bisa berusaha dulu biar jerawatan ya, dengan maskeran yang alami-alami, nggak yang aneh-aneh gitu ya. Bisa diobatin dulu biar kitanya juga merasa pede gitu ya. Kalau bentuk tadi itu makan medis ya, bisa diobati. Jadi boleh dicoba dulu perawatan gitu. Udah terjawab belum? Siapa tadi? Gayatri. Pertanyaannya udah cukup terjawab kah? Ya, makasih Teh. Alhamdulillah. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi kah? Masih ada waktu nih. Boleh ke kolom chat atau ke Wapri, boleh. Kalau enggak kita tutup aja nih. Ya, karena udah nggak ada yang ditanyain mungkin kita tutup. Di Wapri juga udah nggak ada ya, kita tutup aja. Jazakallah khair Teh, udah menyampaikan materinya. Ya Ki, Tania. Semoga yang telah disampaikan oleh Teh Adila bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Ya sudah, kita tutup kajian kali ini dengan istighfar dan doa akhir majelis.
Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mewakili Kak Adila, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita dengarkan dulu pembacaan doa dari Salsa. Salsa silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang disayangi Allah, mari kita memanjatkan doa kita dengan sungguh-sungguh. Semoga doa yang kita panjatkan ini Allah dengar dan Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Penyayang, terima kasih telah mengumpulkan kami hari ini dalam kelas belajar Islam, tempat yang semoga Engkau mencatatnya sebagai taman-taman surga. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah pertemuan virtual ini sebagai pertemuan yang Engkau sukai dan Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampuni kami, ampunilah kedua orang tua kami, bahagiakan, muliakanlah mereka. Jadikanlah orang tua kami orang tua yang berbahagia karena telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan kami. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, dosa kaum muslimin, mukminin dan mukminat. Serta muliakanlah guru-guru kami, para ulama yang membimbing kami, para mubalik yang menuntut kami. Muliakanlah orang-orang yang membuat kami mengenalmu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Allah ya Rahim, perbaikilah agama kami yang merupakan pelindung segala urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat hidup kami, dan perbaikilah akhirat kami yang merupakan tempat kami akan kembali. Dan jadikanlah kehidupan ini bagi kami untuk melakukan segala kebaikan. Dan ya Allah, jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari melakukan segala kejahatan. Ya Allah yang Maha Indah, hiasi diri kami dengan kemuliaan akhlak dan kecantikan sejati karena iman yang ada di dalam hati. Ya Allah, jangan berikan kepada kami kecantikan yang justru akan menyesatkan kami dan kami sesali di yaumil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salsa. Sebelumnya buat teman-teman dibuka ya kameranya. Kita foto untuk laporan. Boleh dibuka teman-teman kameranya untuk absen dan laporannya. Jadi Tania bisa di screenshot? Bisa, Teh. Ayo teman-teman boleh dibuka ya kameranya. Makasih Gayatri udah dibuka. Suara. Raina boleh dibuka kameranya. Nenden, Bunga, Halisa, Maitsa, Mika Zainal, Nazaura, Rahel, Amara, Nazla, Mazaya, Ina, Diza. Boleh dibuka kameranya? Dihitung aja Tan, 1, 2, 3-nya. Ya, Teh. Ayo teman-teman, dibuka dulu kameranya. Raina, Bunga,
Rahel, Nazaura, Amara, Bunga, ya nih kita nunggu nih. Mika Zainal, sembilan orang lagi nih. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Udah. Ada yang mau dibuka lagi nggak kameranya? Udah? Ya udah. Makasih ya semua teman-temannya yang udah sampai akhir kajiannya. Jazakillah khair.